Lanjut saja, kita masuk ke pembahasan terkait dengan kodar dosa. Minggu lalu kita sudah bahas cukup mendalam, dan untuk mengawali perbincangan kita di malam hari ini, coba saya mulai dengan coba kita menebalkan sedikit terkait dengan dosa warisan, brother, atau dosa turunan. Mungkin sebagian kita orang Kristen mulai bertanya atau berkalkulasi lah, istilahnya begini, nggak fair rasanya, tidak adil rasanya ketika satu orang berdosa, kok gua jadi ikut-ikutan berdosa gitu. Bahkan di dunia barat sana mereka menggugat pemikiran ini bahwa tidak mungkin dosa dari Adam saya juga terkena getahnya. Kalaupun memang saya berbuat salah, ya itu hanya sekedar sifatnya psikologis, feeling guilty saja itu sebetulnya, tapi tidak ada unsur dosa yang sifatnya membawa kepada maut. Nah, coba kita diskusikan hal ini. Mungkin brother bisa mendebalkan sebelum nanti dari Mas. Minggu lalu kan Mas yang pertama. Minggu ini kita kasih ke brother kita dulu, brother Robson, untuk menebalkan sedikit terkait dengan dosa warisan. Bagaimana sih sebetulnya mendeskripsikan dosa warisan itu, atau dosa turunan yang kita kenal dalam bahasa gerejawi atau bahasa-bahasa yang kita dengar di setiap pengajaran-pengajaran terkait dosa warisan, bagaimana, Bro? Ya, selagi kita tegaskan bahwa sebenarnya segala sesuatu tentang kekristenan itu unik adanya, termasuk tentang dosa. Konsep dosa dalam konteks kekristenan itu very unik ya. Salah satu bagiannya adalah terkait dengan dosa warisan. Pandangan atau konsep dosa warisan itu sesuatu yang bersifat alkitabiah. Dan kita bisa melihat kok kebenaran dengan realita. Jadi antara realita dengan kebenaran itu koheren gitu loh, sinkron. Untuk menjawab mengapa dunia chaos, ya, kacau, penuh dengan penderitaan, banyak masalah, banyak penderitaan, kejahatan dan sebagainya macamnya, itu hanya bisa terjawab ketika kita merujuk kepada Alkitab. Kita tahu Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa sebagai manusia pertama. Allah memberikan perintah kepada manusia untuk melestarikan apa yang Tuhan sudah ciptakan, untuk mengelolanya dengan baik, mengusahakannya dengan baik, lalu beranak cucu salah satunya, prokreasi, dan ada juga larangan, yaitu larangan untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita tahu bahwa tidak ada malapetaka sebelum manusia melanggar apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan perintahkan. Nah, saat kapan mulai ada masalah, penderitaan, kejahatan, bencana, ya, banyak sekali bencana alam seperti tsunami, ya, badai dan lain sebagainya macamnya. Saat kapan itu semuanya terjadi? Saat manusia melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, ya, melanggar apa yang Tuhan perintahkan dengan memakan buah yang baik dan yang jahat, dan itu diceritakan dalam Kejadian pasal yang ketiga, larangannya di pasal yang kedua, kejatuhannya diceritakan di pasal yang ketiga, dan di pasal yang sama sebenarnya Tuhan menyatakan janji keselamatan di pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Istilah para pakar biasanya disebut proto-evangelium, satu istilah yang diformulasikan oleh Irenaeus, salah satu bapak gereja pada abad kedua kurang lebih. Dan dia itu anak murid dari Polikarpus. Polikarpus itu sendiri adalah murid Yohanes, ya, masih bisa ketemu tuh Polikarpus dengan murid Yesus langsung pada waktu itu. Nah, proto-evangelium, Tuhan menyatakan janji keselamatan bagi umat manusia. Sebenarnya kalau kita bahas dosa itu juga tersangkut paut dengan pembahasan doktrin keselamatan. Jadi mengapa kita membutuhkan keselamatan? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya Allah. Lalu bagaimana cara Allah bisa menyelamatkan kita? Dengan jalan dia menjelma menjadi manusia. Karena apa? Upah dosa ialah maut. Bagaimana Allah bisa menebus kita kalau dia tidak mengalami maut? Supaya dia bisa mengalami maut atau kematian, dia menjelma menjadi manusia. Nah, sedikit dulu ya, kembali lagi dengan
dengan bahwa dosa warisan itu adalah sesuatu yang alkitabiah, kita bisa merujuk kepada Roma 5, ya, brother Mas Didik ya. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-17, 18, 19. Di situ Paulus menjelaskan tentang bagaimana rusaknya kehidupan umat manusia dimulai dari Adam. Kita tahu bahwa mengapa dosa itu bersifat universal pada akhirnya, berdampak kepada semua orang, padahal satu orang yang berbuat dosa, karena Adam itu adalah perwakilan seluruh umat manusia. Nah, menariknya di sini Paulus itu mengcompare Adam versus Tuhan Yesus. Menarik ini. Kenapa Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus juga merupakan perwakilan seluruh umat manusia. Kejatuhan Adam berdampak kepada semua orang. Semua orang mengalami dampak dari kejatuhan itu. Penderitaan, ya, kesusahan, kesulitan itu dialami oleh manusia. Mengalami banyak kejahatan dan bencana alam itu dialami oleh semua umat manusia karena kejatuhan Adam. Tetapi diversuskan dengan apa? Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus adalah pribadi, ya, yang mewakili Allah Tritunggal dan juga mewakili seluruh umat manusia. Ini diversuskan ini. Nah, ngeri benar kan dampak dari kuasa dosa itu. Tetapi sebesar apapun, sedahsyat apapun, semengerikan apapun dampak dari kuasa dosa, tetap kuasa anugerah yang datang dari Tuhan Yesus itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Nah, jadi singkatnya Roma 5 itu berbicara tentang hasil pembenaran yang datang dari siapa? Yesus Kristus yang mewakili seluruh umat manusia. Jadi kalau ditanya masalah fairness, itu fair banget kok, ya. Allah itu fair banget. Tidak wajib bagi Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Yang ada adalah wajib bagi Allah untuk menghukum manusia, karena manusia didapati telah bersalah. Jadi tidak wajib. Ya, kalau bicara tentang fair, Allah nggak wajib untuk menyelamatkan umat manusia, itu fairnya. Tetapi kasih dan keadilan Allah, ya, itu bisa kita lihat, ya, begitu nyata bagi setiap kita. Meskipun menjadi sebuah pertanyaan yang muncul bagi setiap kita, bagaimana kasih dan keadilan Allah itu bisa nyata dalam waktu bersamaan. Itu menjadi sebuah pertanyaan. Misalnya nih, ya, karena Allah itu adil maka dia akan menghukum, harus menghukum. Karena dia kasih maka dia harus mengampuni. Nah, bagaimana mungkin di satu sisi dia harus mengampuni karena dia kasih, dan satu sisi dia harus menghukum karena dia adil? Bagaimana caranya? Hal itu ditunjukkan lewat kehadiran dan karya Yesus di kayu salib. Dari karya salib itulah kasih dan keadilannya itu dipertemukan. Allah mengharmonisasikan seluruh atribut-atributnya, menegakkan seluruh atribut-atributnya secara sempurna pada karya salib. Di situ ada kemahakuasaannya, di mana Allah bisa menjelma menjadi manusia. Di situ ditegakkan keadilannya, di mana Allah menghukum manusia yang tidak percaya. Di situ kasihnya juga ditegakkan dengan dia menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada dia. Jadi kasih dan keadilan Allah diharmoniskan pada karya salib. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, thank you brother. Penjelasan yang cukup mendalam. Tapi saya percaya, tapi aku mau Mas lebih ke praktikal karena tadi bahasanya sangat teologis. Berikan bahasa yang sifatnya praktikal. Kok bisa ya orang yang berdosa satu orang, yang lain kena juga gitu, dan juga implikasi atau impact dari dosa Adam itu kemudian menjadikan manusia ini sejarah peradaban hidup manusia itu berubah, petahnya berubah, permainannya berubah, dan juga ada banyak paradigma terkait dengan dosa. Nah, bagaimana Mas menjelaskan terkait dengan dosa warisan? Ya, menarik sekali penjelasan Saudara Robson tadi. Itulah fakta ya, fakta manusia bahwa tidak mungkin terhindar dari yang namanya warisan dosa. Gitu. Tadi kan dipertanyakan, loh yang salah kan cuma satu orang, kenapa kami juga kena getahnya? Itulah. Kita harus ingat bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu, di dalam diri manusia itu ada sifat kekal dari manusia. Roh kehidupan itu kekal. Nah, ini mau tidak mau terwariskan kepada manusia selanjutnya, sampai manusia terakhir nanti. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kan tidak mungkin satu pribadi Adam dan Hawa dia bersalah,
sementara dia memiliki memiliki kodrat kekal tadi. Ya. Kok Adam sendiri yang berdosa tetapi yang lain nggak mungkin, karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia lain selain Adam. Nah, oleh sebab itu konsekuensi ini mau tidak mau harus terjadi. Nah, namun yang harus kita lihat adalah ketika natur dosa itu melekat kepada diri manusia yang berdosa itu, Allah juga sangat bertanggung jawab. Saya senang sekali dengan kalimat tadi, fairness. Fair sekali. Itu kata-kata gua, Mas. Begitu ya? Bilang dong langsung. Oke. Nanti dibagi-bagi itu. Ya. Aman. Enak kok. Tapi sebelum Mas lanjut, buat Tigraner semuanya jangan lupa ngopi. Sambil ngopi ya, biar santai dulu. Ngobrol pintar tapi santai. Bibirnya agak kering, coba ngopi dulu, Mas. Saya mana tadi? Dipotong lagi. Iya, fairness. Ya. Jadi begini, memang dosa itu menjalar dari satu orang. Tapi apakah ini Allah terus berdiam diri? Kan enggak. Ketika dosa menjalar dari satu orang dan dari sanalah menggiring semua manusia kepada maut, kebinasaan kekal itu. Tadi ada pertemuan antara keadilan dan kasih Allah. Ini yang hebat. Bicara adil itu dijelaskan oleh Saudara Robson bahwa yang salah harus dihukum. Ini keadilan, bicara hukum kan. Tapi bagaimana Tuhan mengingkari dirinya bahwa Ia itu Allah yang kasih? Sementara manusia yang berdosa itu adalah manusia yang diciptakan satu pribadi, satu makhluk yang langsung mewarisi dirinya, yaitu diri Allah sendiri kepada manusia itu. Gak usah jauh-jauh. Kalau ada di antara bapak ibu ini punya anak gitu, nah, anaknya nakal nih, nakal banget. Apa yang terjadi? Apakah diusir jangan pulang Pasti diupayakan bagaimana pembenahan anak itu dibenahi sedemikian rupa. Kecenderungan itu ada. Nah, kalau manusia yang berdosa seperti kita aja memikirkan bagaimana anak kita tambah baik, apalagi Allah yang penuh kasih itu. Jadi dalam hal ini kita harus melihat bahwa di balik semua kodrat dosa yang nempel, tetap akhirnya juga Allah juga yang bertanggung jawab. Dalam tanda petik ya. Oke. Akhirnya Allah juga yang turun tangan gitu. Itu aja boleh. Oke. Kayak kok bengong gitu ngeliatnya. Bukan, yang saya minta Mas praktis, malah Mas lebih teologis dibanding Bro Rosen. Ini. Kotak nih saya. Masih ingat ilustrasi tentang kesebelasan, Bro. Iya. Jadi gini ya. Dari sisi praktisnya, tapi tadi udah melengkapi lah apa yang dijelaskan oleh Mas Didi. Sebenarnya dalam pertemuan dalam pertemuan sebelumnya Bapak Ibu kalau masih ingat, ya nanti yang belum menonton silakan nonton, ada di grup ada di YouTube Igrea. Nah, kita ada singgung beberapa alasan mengapa dosa warisan itu sesuatu yang bersifat teologis dan bisa diterima secara praktis. Begini, ada beberapa poin sih. Kalau kita misalnya tidak menerima atau menolak ya kebenaran mengenai dosa warisan. Pertama, tolong dijawab pertanyaan mengenai mengapa anak bayi, ada anak balita, anak kecil yang nggak pernah diajarkan bagaimana cara berbohong, tapi bisa berbohong dengan sendirinya. Misalnya memecahkan vas bunga mamanya yang disukai, vas favorit mamanya gitu loh. Lalu ada rasa takut untuk dipukul, lalu dia berbohong. Nah pertanyaannya siapa yang mengajari anak itu? Itu yang pertama. Terus kita mengakui bahwa ada istilah begini, tak ada gading yang tak retak. Itu menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Termasuk bayi enggak? Ya. Kalau kita mengatakan itu termasuk bayi, ya berlaku dong Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itu juga ditegaskan oleh pemazmur bahwa dalam kandungan ibuku aku diperanakkan oleh dosa. Itu singgungannya apa? Terkait dengan Daud yang terkena hukuman atas perbuatannya karena mengambil istri siapa? Uria. Iya. Nah, dia hubungkan dengan apa? Dosa warisan. Nah, jahatnya kita itu nggak bisa dilepaskan dengan dosa warisan. Dari sejak dalam kandungan pun kita sudah berdosa, meskipun kita belum melakukan tindakan dosa, sudah dianggap berdosa. Nah, natur dosa itulah yang membawa kita bisa berdosa. Nah, yang ketiga, contoh ini binatang buas. Tidak perlu diajarkan bagaimana menjadi buas anaknya. Dengan sendirinya bisa menjadi buas. Karena apa? Karena naturnya adalah binatang buas. Dengan sendirinya kita itu bisa berbuat dosa karena natur kita adalah tersinggung tuh kalau harimau dibilang buas. Buas kenapa? Karena kita ngomong harimau buas kan karena makan kambing kan. Nah, terus memang naturnya nggak makan
nggak makan rumput. Oh iya. Tersinggung dong. Oh. Sorry mas. Ini Mas ngomong apa? Ngomong natur nih. Masa kambing harimau dibilang buas? Buas, padahal maksudnya makan kambing. Kayaknya Mas harus ngopi dulu. Atau aku yang mesti ngopi nih Mas. Lanjut Pak Dok. lanjut. Sorry, Jadi dari kerutan Mas Didi kayak lagi banyak persoalan. kayaknya Kayak Senayang aja. Nah, lanjut ya. Jadi kita nggak perlu diajarkan bagaimana cara berbuat dosa, karena natur kita adalah dosa, telah jatuh dalam dosa. Yang keempat, begini misalnya nih ya, terkait dengan tadi pertandingan, brother. Iya, Kalau kita bicara tentang perwakilan, iya perwakilan. Kalau kita nggak setuju dengan dosa warisan, tolong jawab ini. Misalnya nih, kalau kesebelasan ini Indonesia, satu klub Indonesia mewakili Indonesia di kancah internasional misalnya. Kalau menang, itu kan kemenangan atas seluruh bangsa Indonesia. Kalau kalah, itu bukan hanya kekalahan mereka, bukan hanya waktu mereka menang itu menjadi kemenangan bangsa Indonesia. Waktu kalah juga kekalahan bangsa Indonesia. Karena apa? Karena mereka adalah perwakilan. Nah, Adam itu kejatuhannya bukan hanya pada dirinya, tapi ada pada semua manusia secara universal. Karena apa? Karena dia adalah perwakilan seluruh umat manusia. Nah, banyak sekali ini sebenarnya argumentasi untuk mendukung kebenaran bahwa dosa warisan itu sesuatu yang make sense kok. Dan sesuatu yang alkitabiah atau teologis sifatnya. Sip, mantap, Mas. Nanti ini masih banyak sebenarnya, tapi jangan masih banyak. Nanti teman-teman kita di belakang nanti nggak bisa makan mereka. Nih Mas, thank you untuk dosa warisan. Saya kira cukup ya. Dosa warisan itu penjelasannya sudah. Tapi kalau mau ditanyakan lagi ya silakan. Ya boleh. Nanti sekaligus biasanya belum masuk sih kalau. Jadi sekaligus saya mengingatkan untuk para Igreaners semuanya yang ada di sini bisa mengirimkan dari kolom chat Zoom kita ataupun dari YouTube bisa atau juga bisa langsung WhatsApp ke saya atau Brother Rosan atau ke Mas Didi atau ke siapapun yang saudara ingin chat di link Circle Igreja ini, silakan di chat untuk memberikan pertanyaan terkait dengan dosa ataupun tentang kodrat dosa, silakan ditanyakan. Nah, ini pertanyaan aku agak pragmatis Mas. Untuk kita lebih lanjut membahas tentang kodrat dosa ini, coba nanti kita bahas. Tadi kan Roma 5, kita coba ke Roma 6 dan Roma 7. Tapi sebelum ke sana, pertanyaanku ini sifatnya pragmatis begini. Kan manusia ini kan begitu kompleks, kemudian problematika hidupnya sangat banyak. Mungkin kita atau saya lah mewakili pertanyaan dari jemaat awam. Kayaknya nggak penting-penting banget kita tahu apa itu dosa, kodrat dosa. Yang kita butuh sekarang ini adalah jalan keluar dengan masalah kita, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah perekonomian, masalah studi, masalah jodoh, masalah uang dan lain sebagainya terkait dengan masalah kehidupan. Ini pertanyaan praktis lah ya. Ya, sifatnya praktis. Ya, silakan yang paling banyak masalahnya. Makanya itu aku mau ke situ. Karena Mas ini kayak banyak masalahnya, makanya supaya dia bisa keluarkan sekaligus curhat di sini, benar. Jadi begini para. Terus benar. Jadi kemudian orang jadi berpikir bahwa apa coba manfaatnya atau apa alasan untuk saya bisa tahu terkait dengan apa yang sedang kita bahas, kodrat dosa ini, dan apakah ini memberikan sumbangsi terhadap hidupku yang penuh dengan masalah ini gitu. Ya. Jadi lebih simpelnya adalah mengapa sih kita harus tahu tentang kodrat dosa dan apa untungnya buat gua? Tahu kodrat dosa ini apa untungnya buat gua? Saya udah mau jawab nih, ditanya terus. Ya silakan Mas. Jadi kapan saya jawabnya? Iya Mas. Minum dulu Mas. Tanya terus kan? Iya. Mau jawab pada. Tenang. Oke lah. Jangan emosi. Sabar ya. Jadi begini, kemarin kita udah sampaikan bahwa ada satu kondisi, bahwa selama ini kan banyak orang memaknai dosa itu simpel sekali. Apa itu? Kalau aku nyolong, aku baru berdosa. Kalau supaya nggak berdosa, ya nggak nyolong. Oke. Jadi hal seperti itu. Jadi dianggap simpel. Maka ketika seseorang melakukan ritual-ritual ibadah pun udah dianggap beres, nggak ada dosa.
kaitannya dengan harimau tadi. Iya. Nah, gitu kan. Harimau makan kambing itu karena harimau buas atau memang kodratnya harimau makan kambing? Kan itu. Iya. Ya kodratnya memang makan kambing kan. Jangan sekali-kali melepas harimau satu kandang dengan kambing. Nah, jadi tapi masalahnya begini. Harimau bisa nggak dijinakkan? Bisa. Bisa. Bisa nggak sampai ketemu orang nggak makan? Makan. Enggak. Tapi tetap harimau makannya daging. Ya, itu harimau bisa dijinakkan ya? Bisa lah. Kalau buaya darat jadi dijinakkan. Nanti kita bikin ketiga. Jadi Kalau mulutmu Mas adalah harimaumu. nah itulah. Lanjut. Saya terusan nggak nih? Terus, Ya, terus. oke. Sorry Mas. Emosi terus Mas. Makanya. Benar. Kayaknya di bagian 3 Mas udah nggak kita undang. Kita undang pendeta dari Bandung aja lah. Nah, jadi saya mana tadi ya? Nah, kenapa sih sumbangsi kita ngomongin soal dosa gitu loh? Itu lebih mantap. Jadi apa tuh? agak mundur tadi kan? Iya. Itu tadi karena banyak orang tidak menyadari bahwa dosa itu sebenarnya sudah melekat pada diri manusia sejak awal, sejak lahir. Seperti tadi Rasul bilang bahwa begitu lahir pun nggak usah diajarin berbuat salah, udah salah dia. Tadi mecahin piring, mecahin apa, ngumpet gitu kan. Nah, dosa itu tidak sesimpel itu. Dosa itu tidak sesimpel itu bahwa perbuatan-perbuatan jahat itu langsung dianggap dosa. Kalau nggak berbuat jahat sifatnya melanggar moral, lalu tenang-tenang aja gitu. Oleh sebab itu isu yang berkembang di kalangan manusia itu karena dosa itu tenang. Kalau kamu nggak jahat kamu udah baik deh. Maka isu yang dimunculkan oleh si iblis itu masalah ekonomi. Ini lebih berat nih. Waktunya bayar kontrakan nih. Nah, waktunya bayar sekolah nih. Nah, mulai nyambung nih frekuensi kita Mas. Dari tadi udah setengah jam, aku baru nyambung ini sama Mas. Ngopi perlu 3 teguk. Oh iya. Terus Baru nyambung. Nah, jadi isunya dialihkan. Gitu. Ekonomi lebih berat nih, bayar kontraknya lebih berat nih, sekolah lebih berat nih. Terus gimana dosamu? Kan kamu nggak jahat. Kan kamu bukan pezina. Oke. Kan kamu bukan pencuri. Nah, jadi tenang. Sementara dosa itu adalah kodrat seperti harimau tadi. Oh, itu maksudnya kodrat. Memang agak cerdas sedikit menangkap ini. Harus cerdas ya. Ya kan kelihatan dari rambut Bos. Iya, di depan saya ada dokter-dokter. Terus. Nah, jadi apa sumbangsinya? Ya sangat sumbangsi sekali gitu. Ya. Karena kekristenan itu kan cara pandang kekristenan, cara pandang Alkitab terhadap dosa itu bukan hanya karena pelanggaran hukum-hukum, pelanggaran moral, tapi lebih ada potensi untuk melakukan dosa itu loh. Itu yang terus diingatkan terus. Kan nggak ada orang di penjara gara-gara ingin mencuri. Ya. Tetapi keinginan itu ada. Ya, itu sudah dosa. Oke. Iya, jadi itu. Wah, keren banget Mas. Berarti dengan kata lain, Mas sedang memberikan insinuasi bahwa dosa di dalam konsep Kristen itu bukan setelah kita melakukan. No. Tapi masih di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam keinginan itu sudah dosa. Iyalah. Dalam konteks kekristenan seperti itu. Iya. Maka kekristenan itu tidak hanya Injil itu kan bukan nasihat, tetapi berita baik dari Allah gitu. Ini saya tahu nih dari siapa nih ngomongin ini. Iya, ada. Ada kan? Injil itu bukan advice, tapi good news, kabar baik. Kabar baik tentang Allah, bagaimana Allah kan gini. Kalau memang hukum dosa itu bisa diperbaiki dengan Taurat, beres itu. Beres, Tuhan Yesus nggak perlu turun ke dunia kan. Yeah. Tapi karena hukum dosa itu ternyata tidak cukup diberesi dengan aturan-aturan agama, maka mesti Kristus turun ke dunia memberikan satu teladan hidup, itu jelas. Nice. Keren banget. Salah satu rujukan juga terkait dengan bahwa dosa itu masih di dalam pikiran. Ketika Matius pasal 5, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid pada saat itu, ketika engkau melihat saja dan menginginkan di dalam hati, engkau telah bersinah. Itu dia. Jadi dosa itu sebetulnya nggak mesti harus kita membunuh dulu, tapi dengan kita membenci pun itu sudah membunuh.
Itu yang betapa tinggi standarnya kekristenan itu kalau. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Ya. Gereja hanya bicara soal masalahmu apa sih? Oh, belum ada jodoh ya. Sini. Masalahmu apa sih? Diubur-ubur utang. Sini. Saya pernah ngomong begini loh. Oke, ada orang punya hutang sampai puluhan triliun gitu. Lalu Tuhan jawab doanya itu, hari itu juga hutangnya dibayar. Tapi hari itu juga nyawanya diberesin sama Tuhan. Jadi, terus apa fungsinya, apa faedahnya gitu? Selama ini dia hidupnya ditekan oleh masalah, tapi dia lupa bahwa tiap hari dia bisa mati. Iya. Ini yang sering kali abai, mimbar gereja itu abai ngomong soal begini. Pendeta-pendeta jangan abai. Nggak boleh begini. Kalau kamu begini, 3 ke kamu. Udah gini, woi pendeta jangan abai memberitakan firman ini. Keren Mas. Berarti ada tanggapan terkait dengan hal ini atau cukup atau mau menambahkan? Atau kita lanjut ke Roma pasal 6. Bisa lah, tambah sedikit. Boleh, silakan. Jadi tambah, saya udah tahu. Kalau tanya tadi urgensitas dari kita membahas dosa sebenarnya apa? Terus sumbangsinya bagi kita apa? Ya, kalau kita tadi kan brother singgung masalah yang terjadi di aspek kehidupan kita, ekonomi, keluarga, apa segala macam, bisnis ya. Sumber utamanya apa sih yang menyebabkan semua masalah itu terjadi? Ya dosa lah. Gitu. Dosa lah. Sumber utama segala macam masalah yang kita alami ini adalah dosa. Makanya nanti kalau brother mau masuk di Roma 6 kan, justru 5, 6, 7 itu yang dibahas oleh Rasul Paulus apa? Kekuatan dosa, dampak luar biasa dari dosa itu. Jadi orang dosa ini. Iya, itu dia, orang digiring untuk melihat betapa dahsyatnya dampak dari dosa itu. Tetapi nggak berhenti di situ kalau kita bicara tentang kekristenan ya. Kan pertanyaannya apa untungnya kita jadi Kristen? Nah, kita bukan hanya sekedar belajar untuk memahami kebenaran tentang dosa, tapi juga kebenaran tentang anugerah, bahwa oleh anugerah Kristus kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Nah, Roma 6 dan Roma 7 itu berbicara tentang dampak dari pembenaran. Setelah kita dibenarkan oleh Tuhan lewat anugerahnya, nah bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang dibenarkan, gitu loh. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Jangan lagi kita memberi diri dikuasai oleh dosa. Nah, nanti kita juga bisa bahas di Roma 6, 7 keterkaitan antara dosa, hukum Taurat sama anugerah. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali. Gini brother, saya kira kalau kita bicara tentang anugerah, hukum Taurat, kita bisa bahas di lain waktu. Ini sangat, meskipun nanti akan bersinggungan, tapi kita akan buat satu tema tersendiri. Mungkin saya singgung sedikit, boleh. Terkait dengan Roma 6 itu kan Paulus menyebut ada apa? Roma 6 21 sampai 22 lah ya, 20 sampai 22. Terkait dengan bahwa ketika kita sudah ditebus itu ya kita harus menghambakan diri kita kepada Tuhan yang baru. Gitu loh. Jadi jangan lagi kita memperhambakan diri kita pada dosa gitu loh. Karena kita sudah ditebus oleh anugerah Kristus. Karena kita telah ditebus oleh anugerah Kristus, maka kita harus menghambakan diri kita pada apa? Pada Tuhan kita yang baru, yaitu Kristus yang berdaulat atas kehidupan kita, yang telah membersihkan dan menebus setiap kita dari kuasa dosa. Nah, gitu, brother. Mungkin ini pertanyaannya simpel, brother. Dosa itu bisa hilang nggak? Nah, menarik ini ya. Maksudnya lebih tepatnya mungkin bisa nggak kita untuk tidak hidup lagi dalam dosa? Maksudnya naturnya itu selama kita hidup bisa mati dan bisa hilang nggak? Ada beberapa pandangan kan terkait hal itu. Ya, ini menarik sekali ya. 5, 6, 7 ya. Memang gini, Paulus tegaskan bahwa kita nggak perlu takut. Kita kan melihat momok dari dosa itu begitu luar biasa, menghancurkan, very destruktif, membuat kita terpisah dari Allah. Keterpisahan dari Allah itu adalah dampak terbesar dari dosa. Tidak ada hal yang lebih mengerikan selain kita terpisah dari Allah. Nah, kalau kita bicara tentang penghukuman dalam konteks kekristenan, nah ini, gitu loh, terpisahnya kita dari Allah. Jadi kalau lu cuma terpisah dari pacar lu, itu belum masalah terbesar, kan kecil. Ketika ekonomi kita mengalami, saya jadi kayak nggak paham aja kalimat ini.
Nggak enak banget ya. Kayaknya harus kita ganti. Memang lagi banyak persoalan Mas. 2 minggu lagi kita ganti. Orang ini kan relate Mas, relate. Orang sedikit terpisah dari uangnya, Kita kan saldonya berkurang aja udah langsung pusing Mas. Coba kita kan harus nguatin jemaat. Kalau kita merujuk Kita kepada udah bahasa lewat Paulus, masa itu. Udah lewat ya. kalau bahasa Paulus kepada jemaat Roma, you Saldo are more than the conquer. Jadi orang harus tahu bahwa jemaat Roma itu menjadi kuat karena apa? Karena Kristus. Jadi apakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Kasih Kristus, aniayakah, ketelanjangankah, kelaparankah, kematian? Tidak ada. Jadi kalau kita menghadapi semua masalah ini bukan masalah besar. Masalah besar itu adalah ketika kita terpisah dari Allah, ketika kita mencoba untuk terus hidup dalam dosa. Haleluya. Justru yang memisahkan kita dari Allah itu adalah diri kita sendiri sebetulnya. Ketika tetap hidup dalam dosa. Iya, ketika Ya. Oke Mas, kasih tanggapan. Menambahkan saja. Jadi kalau merujuk pada ayat 13 di 6:13, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai senjata kelaliman. Sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu sudah mati. Nah ini bagaimana seseorang bisa menyerahkan anggota tubuh itu kan bicara gerak tubuh ini kan. Kan tangan, kepala, mata, kuping ini kan alat peraga dari apa yang dipikirkan, apa yang dirasa gitu. Nah, lalu supaya hal ini bisa terjadi, apa? Gerak tubuh kita itu kita serahkan kepada Allah, caranya apa? Memahami dulu bahwa dahulu kamu tuh mati. Saya pernah lihat satu tayangan di YouTube gitu ya. Ada batu besar diangkat 2 orang, diceburkan ke kawah gunung berapi yang meletup-letup itu. Lalu begitu dia sampai ke bawah, itu kawah itu meledak begitu. Dan saya membayangkan, Tuhan, saya lo itu harusnya masuk alam maut. Perenungan Mas sampai ke situ ya Mas ya. Saya lo itu gitu kan. Mas Didi memang. Lalu kok engkau ya? Harusnya saya gitu. Nah coba kita pikirkan bersama. Nah ini sampai pada pemahaman itu, maka kita baru yes, kalau begitu aku sekarang sudah hidup dalam keselamatan nih. Aku udah hidup dalam keselamatan. Kalau kemarin anggota tubuhku untuk kejahatan, untuk kelaliman, ya sekarang menjadi senjata. Menarik kata senjata itu kan. Senjata itu kan alat perang. Jadi gerak tubuh kita itu sekarang menjadi alat perang untuk kebenaran. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kadang tangan kita ini melakukan apa yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan kan? Itu benar dari pikiran. Oleh sebab itu, ayo kita sadari itu harusnya kita loh yang mati itu. Nah dari pemahaman inilah yang mendorong kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita nggak sampai punya penghayatan atau pemahaman yang seperti ini, Bapak Ibu semua, ya akhirnya kalimat-kalimat yang kita lemparkan tadi sudah menjadi jamak, udah umum kan kalimatnya. Ayo kita merespon kasih Tuhan, ayo kita memahami bahwa kita orang meninggal, yang orang udah mati. Ini kan udah sering kita dengar, sampai tebal kuping kita. Nah kalau kita nggak memahami, coba deh Bapak Ibu, kebenaran itu digelar oleh Tuhan sedemikian masif di muka bumi ini. Nah seperti saya tadi melihat batu yang dilemparkan itu langsung, oh ya ampun Tuhan, harusnya saya loh itu. Tapi kenapa engkau? Nah pemahaman itu yang menggerakkan kita untuk hidup dalam kebenaran itu. Pengalaman. Nanti Mas refleksi. Nanti saya kesini sebentar bro. Masih perlu saya tambahkan lagi jawaban terkait dengan pertanyaan brother tadi. Iya itu belum dijawab. Jadi gini, anugerah itu melepaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa. Hukuman dan kuasa dosa. Nah, tetapi kita harus menyadari nggak boleh hanya berhenti di situ ketika kita berbicara tentang anugerah. Kita nggak bisa menafikan bahwa kita masih tinggal di dunia ini. Karena kita masih tinggal di dunia ini, ya kita harus membuka mata kita dengan melihat realitas dunia yang makin mengerikan, manusia makin jahat, godaan ada di mana-mana, kejahatan ada di mana-mana. Kita bisa tergoda untuk melakukan kejahatan. Itu sangat nyata, ya, sangat nyata kita lihat. Bahkan setiap hari ada kesempatan atau goda untuk kita bisa berbuat dosa. Jadi begini, anugerah itu bukan menghilangkan kemampuan atau keinginan untuk berbuat dosa, tapi kuasa dosa itu
telah dikalahkan, dihancurkan lewat kuasa anugerah Tuhan, sehingga lewat kuasa anugerah itu kita bisa mengontrol diri kita untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Menarik kalau Mas singgung tadi Roma 6 ayat 14, 15, 16. Ini kan salah satu ayat yang ayat-ayat yang diperdebatkan. Dan tidak jarang Rasul Paulus itu disalahpahami. Seakan-akan ya teologinya Paulus tentang kita sudah dibebaskan karena Yesus telah menebus kita lewat kuasa anugerahnya, ya udah berarti kita bisa bebas berbuat dosa dong. Ya kan, ayat yang ke-15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Jadi anugerah itu bukan lisensi, bukan izin untuk kita bisa dengan bebas berbuat dosa, tetapi justru sebaliknya, dengan kuasa anugerah kita bisa mengontrol diri kita untuk tidak hidup semena-mena, hidup sembarangan atau hidup dalam dosa. Itu maksudnya. Tadi ada pertanyaan dari Mike. Kodrat dosa itu bisa dimatikan tadi? Kalau nggak salah begitu ya? Iya, betul. Nah, coba kalau merujuk kepada Kolose 3:5 itu kan karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini pasti terkait dengan dosa. Nah, kata matikan ini kan harus kita pahami bersama sesuai dengan konteks Alkitab ngomongnya apa gitu kan. Jadi kata nekros itu kan bikin tak berdaya. Kembali soal harimau. Aduh, ini kalau kata salah satu pendeta, nggak nyangka. Jangan begitu, nggak boleh begitu. Iya. Nggak nyangkanya aku tuh kok udah lama aku kenal Mas. Aku baru dengar loh hari ini Mas ngomong pakai bahasa Yunani. Mantap. Saya itu orang nggak perlu itulah. Nggak perlu show off ya. Dan bagian cuman itu yang saya ingat. Itu pun dari Pak Gembala ya. Apa itu? Nekros. Jadi bikin tak berdaya, dilemahkan. Kembali kepada harimau tadi loh. Harimau itu kan gara-gara dia berkodrat makan daging, kita yang melihatnya seperti buas nih gitu. Lalu ada pawang harimau. Bagaimana harimau yang berkodrat makan daging ini ketika melihat orang, ketika yang melihat makhluk hidup yang berdarah begitu nggak merusak, dijinakkan. Tapi tidak merubah kodratnya itu. Dia nggak begitu jinak, nggak berubah juga makan bubur. Nggak juga makan rumput, tetap makan daging, tapi sudah nggak merusak. Baik. Nah, jadi bisa nggak dimatikan? Dilemahkan ya. Bikin tak berdaya ya. Karena nekros itu kan alat dipinjam dari istilah apa itu alat kontrasepsi ya, menghalangi pertemuan antara sperma dan indung telur supaya tidak terjadi pembuahan. Kurang lebih demikian. Siap. Thank you Mas untuk penjelasannya. Jadi clear ya bahwa potensi dosa itu sendiri tidak bisa hilang, tapi dilemahkan. Kita hidup dikuasai oleh anugerah, tapi kita tidak hidup dikuasai oleh kodrat dosa. Nah, coba kita lihat pertanyaan-pertanyaan dulu sebelum nanti kita maju ke Roma pasal 7. Saya mau lihat dulu pertanyaan. Coba saya lihat dulu di sini di komputer. Nah, pertanyaan boleh siapa itu? Ke WA 08. Coba aku lihat dulu di WA aku nih. Ada nggak yang masuk WA? Belum ada. Nah, ini langsung Bu Ana. Saya mau bertanya mengenai dosa turunan. Jika orang tuanya seorang dukun, apakah dosa ini bisa turun kepada turunannya? Apakah harus ada pemutusan? Ini jawabannya pesulap merah, Bu. Bercanda. Nah, mohon pencerahan para hambanya. Gimana nih? Siapa yang mau jawab? Ya, mantan dukun silakan. Yang menggenapkan. Jadi dukun yang terkasih. Salah lah, mantan dukun. Ini pengacara dukun. Saya mau bertanya mengenai dosa turunan. Apakah dengan kalau bapaknya dukun, apakah dosa ini turun kepada turunannya? Ini sama kayak orang bapaknya penjual bakso, anaknya ikut penjual bakso. Enggak begitu. Enggak begitu ya? Oke, coba bisa Mas kasih. Ini dosa turunan ini bukan dari bapak yang dukun. Dari Adam. Oke, siap. Karena banyak yang bapaknya dukun, anaknya jadi pendeta. Gitu? Loh, ada dong. Ada juga. Termasuk ini kan. Mantan dukun ya, anak-anak. Iya, lingkungan saya itu kan lingkungan dukun.
Oh iya? Kayak saya itu. Tapi ya puji Tuhan kan. Oh. Karena begini, dosa itu memang turunan gitu ya. Tapi urusan kita personal sama Tuhan. Aduh, Setuju. jadi di lingkungan dulu dukun ya. Ya. Hati-hati kita bro, jangan sampai kita Dompet. Jangan sampai Itu mah bukan dukun, pencuri dong. Nah, Itu ya. copet. Jangan sampai kita hina-hina beliau nih, Pak. Kita kembali kepada yang kebenaran ya. Ya. Jadi apa tadi? Jadi keturunan. Oke, yang diturunkan apanya sih? Kalau soal dosa, nggak usah dari dukun bapaknya itu. Oh. Dari Adam itu sudah turunan kita memiliki. Bahkan keturunan kerajaan pun punya potensi dosa ya, keturunan Jadi dosa. bukan sekedar kalau profesi ya itu pilihan. Karena banyak juga bapaknya pendeta yang jadi penjahat juga banyak. Oh, nice. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Good answer, Mas. Mantap. Oke, saya kira cukup ya Bu Rohana. Atau Ibu ada mau tanggapan lagi? Boleh buka kameranya, silakan Bu. Maksudnya buka kamera. Boleh di unmute kalau mau bicara. Apakah ada yang masuk? Mau tanggapan? Oh tidak ada. Oh ya, nampaknya cukup ya. Oke. Baik. Coba kita lanjutkan, tapi sebelumnya saya ingatkan kita semua untuk silakan bertanya, silakan ajukan pertanyaan terkait dengan dosa ini. Apapun yang menjadi pertanyaan, kita akan coba jawab semuanya. Namun sebelumnya kita pause dulu Mas, biar nggak selek kita. Jadi Mas cuma bertiga. Mari Bapak Ibu mari yang ngopi dari rumah semuanya. Jadi ini ada isinya loh, beneran lo ada. Kopi susu tuh. Habis nih saya. Oke, brother. Kita masuk ke sini, brother. Menarik tadi terkait dengan kita coba lompat ke Roma pasal 7 ya. Ini yang menjadi struggle-nya banyak manusia, brother, termasuk orang Kristen, Mas Di. Roma pasal 7 ayatnya yang coba kita mulai ayatnya yang ke 14 deh. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi diri kita ini, manusia ini terjual di bawah kuasa dosa. Nah, ini ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ayat 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 18 deh sekaligus. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Ya. Ini menarik, brother. Jadi ada sekelas Paulus, sekelas Rasul Paulus sendiri pun dia mengalami suffering, struggle dengan dirinya bahwa sebetulnya dia ingin melakukan yang baik, tapi pada faktanya dia melakukan yang jahat. Kalau mengutip apa yang Brother Robson sering sampaikan, bahwa manusia itu lebih mudah berbuat jahat saat ini, lebih mudah untuk berbuat jahat. Dan kita lihat fakta realitas kehidupan manusia di dunia ini, manusia itu moralitasnya, spiritualitasnya semakin merosot gitu. Dari hari ke hari kita lihat, bahkan Alkitab sendiri juga katakan yang suci makin suci, yang jahat makin jahat. Nah, dalam keputusan-keputusan manusia kan, keputusannya, kebijakannya, dan seluruh aspek hidupnya itu kalau ditarik-tarik lagi ke dalam konteks yang sedang kita bahas ini, ternyata karena godaan dosa. Dan Paulus sendiri ada kegalauan di sana, brother. Ada kegamangan di sana, bahwa ternyata kuat sekali yang namanya kekuatan dosa yang tadi brother sampaikan. Kuat sekali kekuatan dosa ini. Nah, terus manifestasinya pun semakin signifikan. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini, brother, terkait dengan hal Roma pasal 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, ini merupakan salah satu materi utama ya dalam sesi kali ini. Nanti bisa di akhir-akhirnya kembali lagi kita closing dengan hal yang berbau praktis atau implikasi dari pembahasan kita. Ya. Roma 7 ya. Ini para pakar pada umumnya berdebat ya, bersilang pendapat
Ada yang mengatakan bahwa ini pergumulan Paulus sebelum percaya kepada Yesus. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan pergumulan Paulus setelah percaya Yesus. Nah, pertanyaannya, di mana posisi kita? Kalau saya sih melihatnya, let it flow sebenarnya ya. Mari mengalir dengan kita melihat konteks gitu. Konteks dari pasal ini dimulai dari pasal 5, pasal 6, pasal 7. Strictly itu Paulus membahas tentang kehidupan kita yang baru setelah kita ada dalam Kristus. Kalau kita merujuk kepada Roma 6 ya 4 ayat 5, itu kan Paulus berbicara tentang baptisan. Tapi baptisan itu bukanlah pengertian baptisan air, tapi pertobatan. Nah, apa yang membuat kita ya ada dalam posisi yang baru, ya mengalami kehidupan yang baru? Karena Kristus telah mati dan bangkit bagi setiap kita. Kuasa kebangkitan Yesus itulah yang menjadi dasar untuk kita mengalami pertobatan dan pembaruan. Nah, masuk kepada pasal yang ke-7. Jadi pasal yang ke-7 itu kalau strictly mau dijawab, itu konteksnya Paulus sudah dalam Kristus atau tidak? Sudah. Jadi begini, jangan kita menganggap bahwa pergumulan melawan dosa itu adalah pergumulan pada waktu sebelum kita ada dalam Kristus. Justru dengan kita dalam Kristus semakin nyata kita lihat kuasa dosa itu. Sampai hal yang terkecil pun kita bisa melihat ini sesuatu yang salah. Tadi sudah dibahas bahwa dalam konteks kekristenan kita tidak hanya sekedar melihat yang dosa itu yang terlihat saja atau perbuatan daging. Tadi kan membunuh itu dosa. Enggak, dalam konteks PB kita membenci aja sudah membunuh. Dalam konteks PB baru mengingini saja, menginginkan, memikirkan dalam pikiran kita itu sudah dianggap berdosa. Enggak tunggu melakukannya secara kontak fisik. Jadi betapa dalam zina dalam hati ya. Iya, betul. Jadi betapa dalam dideskripsikan dan pergumulan kita untuk melawan dosa sekalipun kita dalam Kristus. Jadi jangan sampai salah kita berpikir. Ini poinnya, bahwa sekalipun kita dalam Kristus, kita nggak pernah berhenti untuk melawan dosa. Tapi ingat bahwa percuma, sia-sia usaha kita melawan dosa tanpa anugerah Kristus. Jadi ketergantungan dengan Kristus itulah yang menjadi jalan untuk kita lepas dari kuasa dosa. Coba terlalu cepat. Coba pelan sedikit. Jadi apa tadi Mas Didi? Kebergantungan kita pada Kristus itulah yang menjadi jalan untuk kita melepaskan diri dari kekuatan atau ikatan dosa. Oke. Ya. Kebangkitan Kristus itu adalah kekuatan kita, dasar kita untuk kita lepas dari keterikatan akan dosa. Masuk ke pertanyaan substansi brother tadi di Roma pasal yang ke-7. Gini, Roma 7 itu Paulus tuh sebenarnya bahas ada beberapa poin. Hukum Taurat, ya. Terus anugerah, hukum Taurat, anugerah. Tentang iman juga dibahas oleh Rasul Paulus, ya, posisi kita sebagai orang yang sudah ada di dalam Kristus. Nah, Paulus itu membahas natur hukum Taurat. Jadi hukum Taurat, dosa dan anugerah. Nah, Paulus itu mengajak kita gitu loh untuk memahami natur dosa. Ini maksudnya begini. Kita tahu bahwa orang yang memperoleh kehidupan itu adalah orang yang melakukan seluruh hukum Taurat, seluruh tuntutan hukum Taurat. Pertanyaannya, ada nggak orang yang sanggup melakukan seluruh hukum Taurat? Melanggar satu sama dengan melanggar semuanya. Sehingga hukum Taurat itu mengerikan sekali. Kalau kita itu orang celaka. Kalau kita tahu bahwa kita nggak punya kekuatan kita menghidupi seluruh hukum Taurat, itu celaka kalau kita masih mendasarkan keselamatan kita pada melakukan hukum Taurat, karena kita tahu bahwa kita nggak bisa gitu loh. Jadi kita nggak punya dasar, nggak punya kekuatan untuk selamat kalau mengharapkan selamat dengan melakukan hukum Taurat. Karena nggak melakukan salah satunya saja sudah melanggar semuanya. Gagal melakukan satu, gagal melakukan semuanya. Nah, ada keinginan kita gitu loh untuk mentaati hukum Taurat dan tetap berlaku hukum Taurat itu sekalipun kita sudah dalam Kristus. Tetapi kalau kita mengharapkan tetap selamat karena melakukan yang itu, yang ada kegagalan demi kegagalan. Puji Tuhan, nggak perlu. Karena apa? Ada anugerah. Ada anugerah. Jadi anugerah sudah datang kepada setiap kita. Tetapi ketika anugerah itu sudah datang, itu tidak membuat kita abai terhadap hukum Taurat. Tetap kita tunduk. Tapi nanti kalau kita gagal bagaimana? Nggak perlu takut, karena sudah datang anugerah yang menyelamatkan setiap kita. Itu maksudnya.
Oke. Gitu. Mantap sekali. Tadi. Siap Mas, silakan tambahkan. Pergumulan Paulus tadi kan di pasal 7 itu kan perdebatannya itu sebelum atau sudah Paulus mengenal Kristus gitu kan. Nah, justru begini. Saya kira Paulus tidak pernah bergumul tentang apa itu dosa. Jika ia tidak ketemu dengan Kristus. Seseorang itu dituntut untuk gini, segala pelanggarannya akan dihitung ketika ada aturan kan. Dan ketika tidak ada aturan, nggak ada yang bisa menuntut gitu. Nah, Paulus bergumul tentang dosa dan dia menyadari bahwa dalam dirinya itu ada dua kekuatan tuh. Kekuatan dosa dan kekuatan hikmat Allah itu, hukum-hukum Allah. Kapan dia tahu itu? Setelah dia kenal Kristus kan. Nah, baru ada pergumulan. Jadi orang Kristen itu harusnya setiap hari menyadari dia bergumul dengan dosanya tiap hari. Oke. Natur itu harus kita berjuang di situ. Baru kita kalau jadi Kristen nggak pernah ada pikiran untuk bergumul, kita pertanyakan, jangan-jangan nggak ngerti bahwa dosa itu sebegitu kuat menarik dalam alam maut. Iya. Begitu. Thank you Mas. Pencerahan banget. Makanya tadi saya waktu di awal berdoa, kiranya kita diberikan pencerahan. Saya aja sudah kuliah sampai level ini, ini mendapatkan hal-hal luar biasa loh dari kalian berdua dan dari kita semua di tempat ini. Kayaknya kopi kita udah mulai habis ya. Ini orang di bagian kopi biasanya ada isi ulang loh, refill. Masih punya saya. Oke. Apakah masih ada pertanyaan? Karena kita kayaknya sudah mau ending ini, sudah menuju ke endingnya percakapan kita di malam hari ini. Tapi nanti Brother dan Mas bisa berikan nanti semacam konklusi. Tapi sebelum konklusi, ini masih ada pertanyaan satu lagi, masih dengan Ibu Rohana. Nanti coba nanti Brother bisa menambahkan. Maaf Pak, saya masih mau tanggapi jawaban yang tadi. Bukankah ada di PL bahwa dosa itu akan berdampak sampai 4 turunan? Maaf kalau saya salah. Itu sebabnya tadi saya tanyakan, perlukah pemutusan dosa ini pada keturunannya? Jadi jadi ada dosa turunan yang sifatnya itu terkena sampai kepada keturunan keempat, 4 turunan, bahkan 5 turunan, 8 turunan, 7 turunan, 8 tanjakan, 9 portal. Ya, dari mana coba yang multimedia? Baru muncul dia. Waduh, ending baru muncul dia. Segera. Ya, Bro, ada tanggapan terkait dengan ini? Ya. Sang penentu hukuman itu apa, bagaimana, dan batasan waktunya itu kan Allah. Dalam konteks PL, wajar-wajar saja suatu hukuman itu bisa diturunkan dari generasi ke generasi sampai keturunan keberapa gitu. Termasuk yang ditanyakan oleh Inang Ana ya. Nah, tetapi syukur bagi Tuhan kita di dalam Kristus, dosa itu hilang kuasanya ketika Yesus hadir. Kuasa kematian kebangkitannya menghancurkan seluruh dosa keturunan. Syarat untuk kita lepas dari seluruh dosa warisan atau dosa keturunan adalah percaya Yesus. Simple sebenarnya, as simple as that. So when we are in Christ, when we believe in Christ, ketika kita dalam Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, it is finished, it is done. Jadi dosa keturunan itu selesai. Yang gak usah kita ratapi. Yang kita ratapi adalah bagaimana supaya kita tidak lagi hidup atau dikuasai oleh dosa. That's our struggle. Nah, itulah yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di Roma pasal yang ke-7 tadi. Kalau kita bisa balik ke situ ya. Bagaimana dia menyinggung kuatnya kuasa dosa itu dan momok dari hukum Taurat itu yang menghantui kita. Karena yang ada kegagalan demi kegagalan untuk kita mencoba mengharapkan selamat dari melakukan hukum Taurat. Tapi syukur bagi Tuhan, kuasa anugerah telah diberikan, hadir melalui kematian kebangkitan Yesus, sehingga itu menjadi berita sukacita bagi setiap kita. Apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, oleh anugerah Tuhan kita bisa ditebus, diampuni. Anugerah Tuhan jauh lebih besar dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Mantap kali. Ngomong-ngomong, di sebelah kita ini kuat sekali talk show-nya yang di sebelah kita ini. Inang Ana udah oke, Nang? Udah oke pasti. Udah. Wah, udah. Ini Inang 2 jempol dia. Inang Ana ini seorang ibu yang
luar biasa pokoknya. Pokoknya luar biasa Dalam, lah dia. dalam hal belajar kebenaran firman Tuhan, selalu haus, selalu hadir. Oke, udah cukup. Kebanyakan puji-pujinya. Nanti mencuri kita kemuliaan Tuhan. Asik. Oke. Mas, kita kasih konklusi sebelum nanti kita masuk dalam doa. Nanti kita tunjuk dari teman kita di luar sana. Siap. Doa siap-siap untuk orang sebelah, siap-siap kita tunjuk untuk doa penutup. Iya. Siapa kita rendam panggil ya. Oke, Mas. Jadi Silakan begini. Mas. Ada kesimpulan. 1 Petrus 1:18-19 itu berkata begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Nah, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Jadi begini, mau tidak mau, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bahwa dalam diri kita itu ada yang namanya kodrat dosa yang ditawari dari nenek moyang kita, dan itu sia-sia. Apa itu warisan nenek moyang? Kecenderungan jahat. Kejadian 6 ayat 5. Yep. Dan kecenderungan jahat seperti ini nggak pernah beres dengan hukum Torah dan hukum agama. Tetapi karena itu sifatnya natur, bukan pada perbuatan, tapi natur. Nah, natur inilah maka cara pemberesannya dengan Kristus sendiri. Ya. Maka kita menempatkan iman kita kepada Kristus. Oleh sebab itu, ayo kita jangan merasa sudah cuci dosa ketika kita melakukan nih ritual-ritual mas pera, ibadah dan sebagainya. Udah merasa bersih. Enggak. Kita harus mengakui dan mengagungkan korban Kristus. Siapa kita sehingga kita mampu melepaskan diri dari neraka? Siapa kita? Igrianers. Begitu kan? Cukup Mas? Nangkep nggak? Aku nangkap banget Mas. Haleluya. Pokoknya 30 menit pertama aku nangkap. Nggak perlu saya ulang kalau begitu. Nggak Harus perlu, nangkap, Mas. harus nangkap karena waktu Nanti udah kita habis. lihat lagi YouTube-nya. Oke, ini benar-benar sudah tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan semua, rekan-rekan Igrianers. Oke, udah mau siap-siap bantah. Cukup ini. kah? Oke. Kata si Inang Ana super sekali Amang. Wih, Puji Tuhan. Alhamdulillah. Oke Amang, silakan Amang. Closing statement. Untuk Oke. konklusi terkait dengan apa yang sedang kita bahas di malam hari ini tentang Jadi dosa. ini lebih kepada dorongan lah ya. Jadi kalau kita mengatakan diri kita adalah orang Kristen yang sejati, maka kita harus rela dan berjuang untuk hidup ya, hidup baru. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi we have new identity. Kita punya identitas yang baru. Ya, pola pikir kita harus baru, hidup kita harus baru, harus berbeda kehidupan kita dari sebelum percaya Yesus. Sekarang sudah percaya Yesus, terus bergumul untuk berubah mengarah kepada Kristus, dan itu adalah perjuangan yang tiada henti. Kalau sebelumnya kita masih hidup dalam ketidakjujuran, hidup dalam dosa, kita hidup dalam kemabukan, perzinahan, perselingkuhan, mari kita bergumul ya lewat anugerah Tuhan, bergantung pada anugerah Tuhan untuk meninggalkan semuanya itu. Berhenti untuk kita menjadi orang yang tidak jujur ya. Dalam hal politik kita harus benar, dalam profesi kita harus benar ya, kita harus profesional dalam segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kita. Intinya permuliakanlah nama Tuhan lewat kehidupan kita, dengan kita terus berjuang untuk meninggalkan dosa dan menaklukkan segala keinginan daging. Tuhan Yesus memberkati. Mantap. Jadi terima kasih untuk Mas Didi dan Brother Robson sudah memberikan refleksi tentang dosa, kemudian konstruksi berpikir yang benar, konsep tentang kodrat dosa ini. Jadi semua Igrianers, saya kira cukup perjumpaan kita di malam hari ini. Nanti kita akan jumpa kembali 2 minggu yang akan datang terkait dengan ngobrol pintar dari rumah. Saksikan acara kita. Namun sebelum kita tutup dalam doa, Mas Bro dan Brother Robson, kita seruput dulu ngopi dari rumah. Siapa kita Mas? Igrianers. Iya.